Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini kita akan bahas kenapa harga saham Pegas atau perusahaan gas negara terus turun. Sebelumnya saya mau mengucapkan dari hati yang terdalam selamat Hari Raya Idul Fitri untuk Sobat Investor, rekan-rekan dan saudara yang beragama Muslim. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa kembali punya hati yang baru, punya hati yang murni untuk terus sama-sama berkontribusi dan saling menginspirasi. Oke, kenapa harga saham Pegas turun terus gitu ya? Kalau kita balik, padahal kalau kita lihat di laporan keuangannya nanti, laba di tahun 2022 merupakan laba tertinggi sejak 8 tahun terakhir. Nah, PBV-nya kalau kita lihat book value dari Pegas ini masih murah, yaitu di angka 0,8-an. Bisa dibilang sejak 8 tahun terakhir, tahun ini adalah PBV termurahnya. Nah, margin tergerus kebijakan pemerintah. Kebijakan apa nih yang membuat margin dari PGN ini tergerus? Nah, oke, kita akan cek analisa perusahaan, laporan keuangan, dan proyeksinya di tahun 2023. Ringkasan perusahaannya. Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN atau kode salnya Pegas itu berdirinya sudah lama banget. Dari 1859, ini udah hampir 100 tahun lebih, bahkan sudah 200 tahun lebih gitu ya. Dengan nama firma LJN Eindhoven Co. Gravenage gitu ya. Kemudian 1950 saat diambil alih oleh pemerintah Belanda, Pegas diberi nama Netherlands Indies Gas Macapich gitu ya, kalau nggak salah bacanya. Pada tahun 1958 baru diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia. Nama PGN diganti jadi Badan Pengambil Alih Perusahaan-Perusahaan Listrik dan Gas, BP3LG. Kemudian beralih status menjadi BPU PLN tahun 1961. Nah, secara anggaran dasar perusahaan, luang lingkup kegiatan Pegas adalah melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah. Nah, ini bagus banget nih. Teman-teman perhati ini, melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi untuk pembangunan nasional. Tugasnya, fokusnya ini bukan make profit jadi priority, iya. Tapi mereka lebih fokus untuk menunjang, mendukung kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Khususnya bidang pengembangan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan umum serta penyediaan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kata kuncinya adalah menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Kata kuncinya itu, nanti kita akan lihat. Oke, kalau kita lihat BOD-nya, BOD-nya ada Pak Sukohartono, direkturnya, ada Pak Redi Ferianto, Pak Ari Nobelta Kaban, Faris Aziz, Beni Syarif Hidayat, Syahril Mukhtar, ini untuk Board of Director, tugasnya mengeksekusi, menerapkan kebijakan yang bisa diimplementasi sehingga perusahaan bisa memiliki manajemen yang bagus dan beroperasional dengan efisien dan baik. Board of Commissioner tugasnya mengawasi, memberikan advice. Jadi ada Archandra Tahar, Christian Hasiboro, Kiswo Darmawan, Paiman Raharjo, Luki Alfirman, Waris Sadono. Ini untuk komisionernya. Nah, komisioner atau shareholdersnya maksud saya, PT Pertamina memegang saham dari PGN ini sebanyak hampir 57% gitu ya. Hampir 57% dipegang oleh Pertamina. Kepemilikan publik sendiri cukup banyak di 43% dan negara Indonesia memiliki 0,001% gitu ya. Kalau secara komposisi holdingnya itu kalau sekarang beda-beda tipis antara kepemilikan lokal dan kepemilikan asing. Nah, kalau kita bisa lihat bahkan secara 1 tahun terakhir ya, dari Maret 2020 ini bukan 1 tahun, bahkan 3 tahun terakhir. Dari Maret 2020 ini mentok di September 2021, asing terus menjual saham Pegas dan kemudian baru 2021 akhir-akhir mau ke 2022 mulai diakumulasi gitu. Oke, jadi sekarang porsinya beda-beda tipis lah lokal dengan kepemilikan asing. Nah, bisnis modelnya seperti apa sih? Kita cepat aja bahas bisnis model. Jadi segmentasinya industri manufaktur, nanti kita akan lihat ada beberapa industri yang memang ditargetkan untuk mendapatkan harga khusus gitu ya. Nah, harga khusus itu apa? Nanti kita ada bahas juga. Ada pembangkit listrik, residensial, komersial dan umum, dan government. Ini secara segmentasi pelanggannya dari PGN.
Relationship customer-nya, long term relationship with industrial customer and retail customer. Dia punya contact center, ya mungkin boleh dicatat, boleh enggak juga. Ada WhatsApp-nya juga. Channelnya, value proposition ini didistribusikan pasti melalui Pertamina, distribusi jaringan pipa gas, dan jasa pengiriman dan distribusi gas bumi. Value proposition dari penyediaan gas bumi, penyediaan jasa distribusinya, infrastruktur dan terintegrasi, efisiensi produktivitas melalui pemanfaatan gas bumi. Activity-nya apa? Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya gas bumi, pengelolaan jaringan pipa dan distribusi gas, layanan perawatan dan teknisi. Ini aktivitinya mereka. Jadi pengembangan pemanfaatan lokasi sumber daya gas bumi, pengelolaan jaringan, dan layanan perawatan dan teknisi. Maintenance-nya and engineering. Resources-nya, sumber dayanya ya ini, jaringan distribusi gas bumi, pengembangan wilayah dengan potensi sumber daya alam yaitu gas bumi, manajemen and profesional sumber daya manusia, ini jadi resource, teknologi juga jadi resource-nya mereka. Partnernya, ya pasti pemerintah. Tadi kan kita di awal kita udah lihat tujuan ruang lingkup usahanya mendukung program dan kebijakan pemerintah untuk pengembangan ekonomi. Oke, partner pasti pemerintah, mitra penghasil gas bumi, Pertamina, kontraktor dan pemasok, pelanggan industrial dan komersial. Nah, dari partner tersebut kita bisa lihat nih, dari partner activity, resource, value proposition, customer segment, cuannya atau keuntungannya diperoleh dari mana ya? Pasti penjualan gas bumi, baik impor maupun ekspor. Biaya distribusi gas bumi itu juga menjadi keuntungan. Biaya jasa dan layanan ini juga menjadi keuntungan. Cost structure-nya, production cost, biaya distribusinya, biaya pemeliharaan dan perawatan, biaya umum, SDM, manajemen, dan biaya-biaya lainnya. Nah, ini kontribusi biayanya saya belum hitung, cuma kurang lebih ini dari sisi biaya dan revenue stream-nya. Arus kasnya atau arus pendapatannya. Nah, kalau kita lihat, nanti teman-teman lihat eh, ada HGBT namanya, harga gas bumi tertentu. Itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di tahun 2020. Nah, kalau kita lihat harga gas sendiri ini secara indeks dunianya ya, harga indeks dunia nih sebenarnya di 2021 sampai 2023 pertengahan, 2022 pertengahan, ini kenaikan gas signifikan. Tapi harusnya ya, gini teman-teman, kalau harga batu bara naik signifikan, ya kayak tahun 2022 kemarin, kita bisa lihat setiap emiten batu bara naiknya signifikan labanya, bahkan sampai laporan tahunan yang baru-baru terbit juga signifikan banget, dan dividennya signifikan. Nah, tapi kenapa kalau kenaikan signifikan di batu bara berdampak pada emiten-emitennya, ini kenaikan dari harga natural gas-gas bumi ini malah nggak berdampak sama pegas, gitu, sama perusahaan gas negara. Nah, kita bisa lihat harga sekarang udah masuk ke harga rendah-rendahnya lagi di tahun 2023 gitu ya. Teman-teman bisa pertimbangin bahwa industrinya secara global ini lagi bagus atau enggak untuk berjualan gas bumi gitu ya. Harganya metric million British thermal unit ada di angka 2 ribuan atau 2 point something ya. Oke. Jadi ini harganya di tahun 2023. Tertingginya bisa sampai 9 nih. Harga 9 USD gitu ya. Nah, ini turun ke poin 2 gitu. Nah, ini sayang banget nih, momentum ini nggak dimanfaatkan atau nggak bisa dirasakan manfaatnya oleh investor. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nah, kenapa sih sobat investor kalau lihat dari performance pegas nggak bisa lihat begitu aja? Setiap perusahaan juga ada faktor eksternal. Kalau dalam hal ini, pegas faktor eksternalnya adalah government policy atau kebijakan pemerintah mengenai HGBT, harga gas bumi tertentu. Oke, ini beritanya, teman-teman bisa akses, ini ada linknya di sini. CNBC, dari CNBC, Tok, harga gas khusus industri nggak akan diubah. Jadi Menteri ISDM Arifin Tasrif memastikan belum mengevaluasi kebijakan HGBT atau harga gas bumi tertentu sebesar $6 per MBTU bagi industri. Kita lihat di tahun kemarin sempat sampai 9 hampir $10 MBTU. Sedangkan di sini dibatasi di $6 bagi industri tertentu. Ada 7 industri. Pasalnya kebijakan ini masih memberikan manfaat yang cukup besar.
Nah, kita lihat sebenarnya ada dua sisi nih. Ada yang bilang manfaat ini cukup besar, ada yang bilang malah kontribusi pajaknya ini menurun signifikan nih, nggak sebesar manfaatnya. Jadi nggak dievaluasi, kita akan masih lihat ini memberikan manfaat, kata Arifin saat ditemui di gedung Kementerian ISDM. Menurut Pak Arifin, dalam pemberian HGBT ini, pemerintah tidak hanya melihat dari sisi hasil yang disumbangkan ke industri saat ini. Jadi concernnya bukan ke pajak tadi tuh. Namun yang terpenting HGBT untuk 7 industri ini dapat membantu mereka mengembangkan kapasitas bisnisnya. Kalau dia bagus, dia mengembangkan kapasitas bisa penuh, itu kan multiplier effect, ujung-ujungnya juga bisa ke perpajakan. Jadi menurut dia, indikator tolak ukur pajak penerimaan pajak ini nggak bisa dipakai untuk saat ini. Karena ada multiplier effect yang diharapkan terjadi di masa mendatang. Direktur Utama PGN, Muhammad Haryo Yunianto, membeberkan bahwa kebijakan HGBT sebesar 6 US dollar per MBTU, MMBTU sejatinya sudah mulai diberlakukan sejak 2020 hingga 2024. Artinya nanti kebijakannya akan berhenti di 2024, entah diberhentikan atau diperpanjang atau dievaluasi lagi. Adapun perusahaan telah menaiki 100% dari total pelayanan. Kalau dilihat nanti di beberapa berita penyerapannya baru sekitar 80 something persen oleh perusahaan dari 7 industri ini. Demikian dengan adanya kebijakan HGBT sebesar 6 US dollar per MMBTU, ini metric million British thermal unit tersebut terdapat potensi penurunan gross margin subholding gas sebesar 784 juta US dollar. Ini potensi penurunan margin dari pegas sendiri yang harusnya bisa signifikan. Kita lihat dari grafik ini bisa signifikan nih, bisa sampai dijual 10, cuma ya di momen-momen ini paling mentok-mentok dijual di angka 6 gitu. Kalaupun naik nggak bahkan lebih dari angka 6 dari 7 industri yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dari bisnis.com nih, Pegas sempat melaporkan adanya penurunan laba bruto atau gross profit yang signifikan dari 7 industri MBTU. Ini hingga 2021 penurunan margin kotor dari penjualan Pegas mencapai 266 juta atau secara 3,98 triliun. Ini potensi penurunan yang sudah dirasakan nih. Penerapan HGBT mulai dari 2020 sampai 2024. Kalau ini dilakukan semua dan kami sudah menilai 100%, ada potensi yang turun sebesar 11,74 triliun. Nah, saat RDP, Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi 7 DPR tanggal 31 Januari tahun 2023. Jadi ini beritanya masih fresh di tahun ini, masih baru. Gitu ya. Kalau kita lihat harga sahamnya sendiri sejak adanya penerapan HGBT dari 2020 ini signifikan terjun sampai hampir ada di angka 500 bahkan 400-an di sini ya. Tahun 2020. Kalau kita lihat year on year, harganya terus turun, harganya terus turun. Kenapa? Karena fokus utamanya ini ada di mendukung program pemerintah. Kalau pemerintah bilang gini loh, PGN kalau dikorbankan demi industri-industri lain bertumbuh, berarti kita nggak bisa berharap PGN ini dapat profit yang signifikan untuk investor. Oh, tujuannya bukan untuk mementingkan kepentingan investor, tapi membangun perekonomian-perekonomian lain. Mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri yang 7 tadi. Sehingga diharapkan 7 itu memberi multiplier effect. Di sini sobat investor boleh lihat bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini tidak bisa dibilang menguntungkan bagi Pegas, bahkan menimbulkan dampak kerugian. Tujuannya secara Pegas dirugikan, tapi industri lain pasti ada yang diuntungkan juga. Jadi kalau sobat investor mau invest di Pegas, dilihat-lihat dulu deh, kira-kira eh, bisa sabar nggak nih? Bisa sabar nggak tunggu sampai 2024 kebijakannya seperti apa? Atau enggak bisa dapat momen-momen beli yang bagus nggak? Mungkin kalau teman-teman yang bergerak di bidang teknikal tahu nih, momen-momen titik-titik low key-nya nih di sini bisa dibeli, di sini bisa dibeli, di sini bisa dibeli gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu nih sampai berapa lama gitu. Ini harganya akan tetap di sini buat teman-teman yang investasi jangka panjang. Kalau teman-teman ngomongin investasi jangka panjang, ya kalau teman-teman beli di 2016 sampai sekarang ya nangis lah, uangnya nggak bertumbuh. Alihin aja tempat lain. Kalau mau main short term, boleh. Untuk jangka panjang, pikir-pikir dulu. Masih ada kebijakan itu kita belum lihat. Kita masih wait and see kira-kira 2024 seperti apa HGBT-nya. Financial performance analysis. Nah, ini kita masuk ke yang
berat-berat sedikit tentang laporan keuangan. Jadi sobat investor harus perhatikan juga. Saya udah buat kurs berdasarkan laporan keuangan. Jadi setiap data yang di laporan keuangan itu satuannya US dollar. Teman-teman harus kaliin dulu ke kursnya masing-masing sesuai dengan tahunnya. Oke, secara aset ini naiknya nggak signifikan banget sih ini ya. Dari 8991 naik signifikan. Ya 2% nggak signifikan lah. 2017 naik lumayan. 2014 naik juga. 2019 turun signifikan. Turun sekitar 12 T. Turun lagi sekitar 2020 naik lagi dikit. Naik sekitar 4 T. 2021 naik dikit 1 T dan 2013 naik 6 T. Secara aset lumayan bertambah-tambah terus ya. Liability-nya, utangnya nggak kalah menarik, bertumbuh-tumbuh nih dari angka 47 ke 60. Sekarang ke 59. Artinya selama 2021 dan 2022 hutangnya terjadi penurunan. Ini angka yang bagus. Itu ya, kalau pas masuk Covid hutangnya tinggi, sekarang hutangnya mulai turun. Bahkan sekarang hutangnya boleh dibilang hampir sama dengan tahun 2018 atau ya lumayan lah, turunnya cukup jauh. Dari segi hutang sih cukup bagus ya. Oke, kalau dari segi ekuitasnya nggak beda jauh. Jadi kepemilikan ekuitasnya dari tahun 2015 sampai tahun 2022 ya nggak ada pertambahan lah, cenderung sideways gitu-gitu aja. Ekuitasnya nggak bertambah gitu. Net profit, nah ini dia. Net profitnya tertinggi nih tahun 2022 nih 6 T. Sisanya paling mentok-mentok di 5,5. Itu pun 2015 hampir 7 tahun 8 tahun lalu gitu ya. Sekarang udah 6,3 T. Lumayan naik. Naik dibanding tahun lalu signifikan nih. Ini udah mulai profit nih. Gitu ya. Bahkan sebelum kebijakan pemerintah pun net profitnya nggak segitu. Ini secara net profit masih cukup bagus. ROE merupakan ROE yang tertinggi di tahun ini. 15,2% gitu ya. Seri number 24,2 miliar. Terus nilai sahamnya sekarang kalau book value harga saham per lembarnya 1.700. Nah, ini kalau kita lihat book value paling tinggi di tahun 2019. Sekarang hampir sama pas COVID book value-nya secara nilai bukunya. Dan sekarang di tahun 2022 ini bisa dikatakan PBV terendah 0,83 gitu ya. Ini 1,59, 1,54, 0,84, 1,4, 1,2, 1, 0,9, 0,83. PBV paling rendah di tahun 2022. IPS-nya ya IPS juga yang paling tinggi. Jadi tahun 2022 ini cukup lumayan. Kita bisa lihat performance-nya mulai bertumbuh di tahun 2022 gitu ya. Terbukti kalau ini harga 2022 nih eh ya mulai naik nih. Kemudian ada koreksi lagi ya. Gitu ya. Tapi seenggaknya meningkat lah. Jadi kalau teman-teman boleh dilihat kalau saham ini proyeksinya itu tumbuhnya paling ya syukur-syukur kalau teman-teman mau tumbuh ke sesuai PBV 0,9 deh mungkin di 1,5 atau 1,6, 1,7 masih bisa. Cuma feeling saya sih mungkin sampai di 1,6 ya. Mungkin mentok di 1,6 kalau ngelihat dari potensi yang kita masih wait and see dari kebijakan harga gas bumi tertentu gitu ya. Oke, jadi tahun ini proyeksinya diharapkan bisa kalau PBV-nya nyampe ke angka 1 lagi sebesar PBV tahun 2020, ini nyampe 1780 dengan asumsi pertumbuhan dari ekuitas 4%, net profit juga tumbuh 4%. 4% dari mana? Dari rata-rata inilah. Rata-rata pertumbuhan net profit, rata-rata pertumbuhan ekuitas ya nambah 4% cukup make sense lah. Jadi di harga 1780. Kalau PBV-nya nyampe ke 1. Diharapkan IPS-nya 271 ini. Semoga hutangnya juga bertambah dikit, rasional, ekuitasnya juga bertumbuh dan harganya juga bisa naik untuk harga sahamnya. Cuma sekali lagi, teman-teman kalau tahu trading, tahu area-area supportnya Pegas, itu boleh dipikirkan untuk mulai entry. Tapi kalau teman-teman berharap Pegas untuk long term, untuk jangka panjang, coba dipikirkan untuk alternatif emiten lain. Sekali lagi, ini bukan ajakan jual beli, teman-teman harus lakukan analisa sendiri. Kalau yakin silakan masuk. Cuma kalau menurut teman-teman analisa dari stock horseman cukup masuk akal, boleh dipertimbangkan untuk emiten-emiten lain yang mungkin potensi pertumbuhannya lebih besar daripada PGN atau perusahaan gas negara ini. Oke, equity profit liability atau ekuitas profit keuntungan dan liability gitu ya, kewajiban.
Jadi ini kalau bisa dilihat ekuitasnya ya sideways gitu-gitu aja. Paling tinggi sempat ke 50.000, sisanya 40 ribuan, 36. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nggak ada kenaikan signifikan. Average biasa. Hutangnya malah cenderung naik tapi bisa dibilang turun kalau dibanding 2018 gitu. Yang profitnya ini cukup bagus karena naik. Dia bisa turnover dari yang rugi sebesar 3T bisa cetak laba 5T di tahun 2021 dan bisa 6,3T di tahun 2022. Oke, kita mau lihat nih kira-kira dari sini 7 industri apa aja yang disupport pemerintah melalui HGBT atau harga gas bumi tertentu. Oke, kita akan lihat. Oke, kalau kita lihat ini dari CNBC ya, kalau kita lihat CNBC nih, 7 industri yang dapat gas murah, Menteri Jokowi bongkar alasannya gitu ya. Jadi 7 industri ini adalah yang pertama, industri pupuk, petrochemical, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, sarung tangan karet. Jadi 7 industri ini. Jadi dia dapat $6 per MMBTU ya. Itu harga murah untuk harga gas. Ini kebijakan pemerintah dalam memberikan harga gas khusus ini adalah mengurangi harga gas hulu dan dikurangi dengan kos gas hulu. Tapi kita tidak ingin mengganggu haknya kontraktor kontrak kerja sama atau KKS gitu ya. Jadi ditambahkan dia berharap untuk 7 industri itu yang diberikan izin oleh pemerintah untuk mendapatkan harga gas bumi murah itu diharapkan bisa berkembang gitu. Nah, sementara kebijakan tersebut, ya setiap kebijakan ada plus minusnya, sobat investor. Jadi kita nggak bisa bilang kebijakan tersebut eh, berdampak bagus juga. Ada impactnya juga. Oke, kalau kita lihat nih di berita selanjutnya, kebijakan harga gas murah bikin penerimaan negara turun 26 triliun. Dilematis juga kalau dikasih industri lainnya bertumbuh tapi penerimaannya kurang, kalau nggak dikasih penerimaannya ada tapi industrinya nggak bertumbuh. Jadi harus main balancing atau seimbang nih. Kira-kira industri mana yang dikorbankan? Kalau dari sini sih kita lihat Pegas ya. Jadi investor coba lihat-lihat nih kebijakan ini. Oke, kebijakan pemerintah 7 sektor industri berdampak pada pendapatan negara yang turun lebih dari 26 triliun dalam 2 tahun terakhir. Jadi setoran pajaknya turun 26 T. Direktoral Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Migas, Kementerian ISDM, Tutuka Aryaji menyampaikan terjadi penurunan penerimaan negara akibat penyesuaian HGBT dalam rangka implementasi harga gas bumi dalam rangka HGBT. Ini 16 triliun pada 2022, 2021 dan 12,93 triliun pada 2022. Ini 26 triliun dalam 2 tahun terakhir ini kalau dilihat hampir 28 triliun bahkan, gitu ya. Nah, jadi sekarang aja pengurangan penerimaan negara sudah lebih dari 26 T dalam 2 tahun terakhir. Bayangkan akan jadi apa? Kita nggak mau ngasih terus kalau nggak ada evaluasi masukan ke kami seperti ke pajak. Kalau pajak tidak tambah, kita nggak bisa sejak sejak jelasnya sejak saat ditemui dengan RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR RI Selasa 11 April. Jadi ini udah dihubungi dari 11 April lalu. Kita lihat beritanya kapan nih? 11 April 2023. Wah, masih baru-baru nih. Ini beritanya baru bahwa ini penerimaan pajaknya udah berkurang nih. 26 T berkurang nih. Sedangkan harapan dari industri yang bertumbuh, pertumbuhannya nggak sampai 26 T nih dalam 2 tahun terakhir gitu kan. Penurunan 19%, 12,7 triliun dari sebelumnya 15,8 triliun karena pandemi COVID. Secara total, industri sarung tangan karet dan keramik melawan 2 sektor yang bertumbuh. 5 sektornya apa kabar malah turun gitu ya. Jadi yang bertumbuh cuma industri 2, sarung tangan karet dan keramik. Gitu. Sementara 2021 peningkatan pendapatan dari 20% jadi 15,28 triliun. Nah, peningkatannya cuma 15,28 triliun nih dari 2021 nih. Jadi belum sesuai harapan. Oke, nah di sini juga meningkat jumlah tenaga kerja. Nah, dengan adanya harga gas bumi tertentu ini ada peningkatan tenaga kerja sebanyak 1% di 2019 dan 2021 meningkat 7%. Jadi cukup bagus gitu ya. Jadi dia meningkatkan
penyerapan tenaga kerja sama pertumbuhan industri dua tuh, sarung tangan karet sama ini keramik gitu. Tuh, lima lainnya masih wait and see nih. Kira-kira kayak gimana? Nah, pupuk petrokimia baja sektor mengalami penurunan. Oke, kalau kita lihat ini dari berita yang tidak mendukung adanya kebijakan, bukan tidak mendukung ya, dia mau mengevaluasi lagi apakah kebijakan gas murah ini yang bikin 26 triliun penerimaan turun masih efisien dan masih efektif nggak untuk diberlakukan. Nah, kita dapat berita dari ini nih, Kementerian ISDM, Minggu 16 April. Baru lagi nih, dari 11 April nih 16 April. Berita gini, HGBT 6 US dollar MMBTU kepada 7 industri yang diberlakukan pemerintah sejak 2020 memberikan dampak positif. Wah, katanya memberikan dampak positif menurut Kementerian ISDM untuk peningkatan daya saing industri nasional, baik perpajakan maupun penyerapan tenaga kerja. Dari rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI tanggal 11 April, kebijakan HGBT terdapat peningkatan pendapatan pajak 20% dari industri penerimaan kebijakan HGBT. Industrinya loh, 7 industri itu. Bukan dari totalnya. Totalnya masih rugi. Tadi 28 triliun, ini baru dapat 15,3 triliun sampai 2021 gitu ya. Padahal ketika itu dunia mengalami COVID. Nah, boleh lihat juga sih 2021, 2022 itu mulai naik juga industri gasnya gitu. Jadi itu nggak bisa dirasakan lah oleh investor. Secara sektoral, sarung tangan karet dan keramik, dua sektor yang pertumbuhan perpajakannya positif tahun 2019 sampai 20. 2021 pertumbuhan perpajakan positif juga nih, peningkatan dari sektor sarung tangan karet meningkat 3,5 kali gitu ya. Oke, ini juga bisa dilihat dari 2021 tenaga kerja meningkat 7% penyerapannya. Yang penurunan mengalami industri keramik, oke, data tersebut oke, ini volume gas tertentu, oke. Jadi kalau kita bisa lihat nih, penerimaannya masih belum sesuai harapan dari 7 industri yang disupport. Baru 15, triliun sampai 2021. Sedangkan potensi loss yang sudah terjadi kita ada 26 triliun lebih gitu ya. Jadi gimana menurut sobat investor? Kira-kira boleh nggak tulis di kolom komen apakah kebijakan yang ini baiknya diteruskan lagi sambil wait and see, lihat 7 industri tetap growing untuk terima pajaknya, atau baiknya dievaluasi kembali agar pegas ini bisa untung dan investor bisa menerima imbal balik yang sepadan karena sudah berinvestasi di Pegas. Gitu. Oke. Jadi sobat investor, menurut saya kalau untuk sobat investor mau invest di Pegas untuk short term, untuk main trading jangka pendek silahkan karena ada area-area support tertentu yang teman-teman bisa entry. Tapi kalau misalkan area supportnya di PBV 0,7 0,6 itu nggak usah mikir, entry aja 0,7 0,6. Kalau misalnya harga dapat. Kalau 0,8 ya wait and see lah. Itu. Coba tunggu di harga 0,7 0,6 teman-teman boleh entry. Mungkin dijual di PBV 1 masih bisa, PBV 0,9 masih bisa. Kalau sekarang udah mulai uptrend, kalau mau masuk ya sedikit aja gitu sambil kita nunggu nih menjelang kebijakan 2024 seperti apa, progres 2023 laporan keuangan kuartal satunya apakah ada tanda-tanda kontribusi positif. Jadi kita bisa lihat dari situnya nih sobat investor. Oke sobat investor, gitu aja. Semoga pembahasan ini membawa manfaat bagi sobat investor yang mau trading, yang mau investing jangka panjang. Bisa dilihat potensi dan proyeksinya di tahun 2003 seperti apa? Seperti yang saya tampilkan versi saya di tahun 2023. Oke, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Kira-kira sobat investor setuju nggak nih untuk kebijakan HGBT dievaluasi? Apa setuju kalau itu diteruskan? Jangan lupa tulis di kolom komen. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Thank you.